Baik, salam jumpa lagi bersama saya Vicky Nahak, mengudara di grup Politik Bel News pada akhir pekan ini. Hari ini hari Sabtu. Saya yakin bahwa Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup Politik Bel News pasti berada di dalam rumah, mungkin lagi nyantai-nyantai sambil baca-baca berita terkini yang ada di seputaran Kabupaten Belu. Tapi hari ini saya hadir untuk menyapa Bapak Ibu dan memberikan sebuah penguatan dan mempertanyakan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Hari ini saya tidak berbicara terkait dengan pinjaman daerah. Bagi saya, kita membolak-balik batu itu pun pasti sudah tidak akan terjadi lagi. Silakan beberapa oknum yang masih gencar menyerang privasi orang karena gagalnya pinjaman daerah, silakan mereka berasumsi. Hari ini yang saya mau bahas adalah terkait dengan DPRD Belu mempertanyakan bantuan jaringan pengaman sosial untuk masyarakat Belu yang sampai sekarang belum dibagikan oleh Pemda Belu. Ini adalah berita yang akan saya sampaikan dan akan saya pertanyakan sejauh mana Pemda Belu untuk merealisasikan hak masyarakat berupa jaringan pengaman sosial. Itu hal yang pertama. Nanti sedikit saya akan mempertanyakan terkait dengan beberapa waktu yang lalu beredar video salah satu oknum kepala dinas, diduga dinas koperasi, yang maki-maki itu. Sejauh ini sebagai pemerintah daerah, Almani Bupati maupun Sekda, sudah seperti apa? Saya sampai hari ini juga belum melihat surat panggilan. Saya juga belum melihat bahwa ini pemerintah daerah serius, dalam hal ini Pemda ini serius, dalam hal ini Sekda juga bagaimana mengeluarkan surat seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa pegawai ASN yang sedikit-sedikit kita lihat surat muncul, bahkan mereka pergi ke Lembata untuk ikut mendampingi anak-anak Belu bermain, itu pun juga sudah ada surat panggilan. Tapi orang yang jelas-jelas maki di kantor sebagai seorang pimpinan, sampai tidak ada tanda-tanda dipanggil atau dikenakan yang sanksi berupa kode etik. Saya juga menunggu, nanti akan kita bahas. Tapi saya akan mencoba berupa dengan jaring pengaman sosial. DPRD Belu mempertanyakan bantuan jaringan pengaman sosial JPS untuk masyarakat Belu yang sampai sekarang belum dibagikan oleh Pemda Belu. Bantuan JPS triwulan tahun 2021 untuk masyarakat Belu yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Belu yang hingga kini belum dibagikan Pemda Belu pada Jumat 14 Oktober 2022. Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Junior, dalam ruang kerjanya menjelaskan mengapa bantuan JPS tidak kunjung diterima oleh masyarakat Belu. Karena anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021, artinya anggaran sudah ditetapkan oleh DPR tahun 2021, anggaran sudah ditetapkan di tahun 2021, tetapi digeser atau dialokasikan ke lain. Dan pada perubahan anggaran 2021 tidak dimasukkan oleh Pemda Belu. Namun saat itu Pemda Belu beralasan karena pendapatan anggaran daerah PAD menurun hingga ditunda ke perubahan. Saya mempertanyakan, pendapatan anggaran daerah itu menurun. Menurunnya itu karena apa? Katanya pemimpin hari ini pemimpin dengan slogan perubahan. Katanya pemimpin yang hari ini menempatkan orang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kok masa kalah sih sama wong yang sebelumnya memimpin? Kok bisa ya PAD-nya menurun terus? Kalau pemimpin hari ini merasakan diri bahwa hari ini pemerintahan hari ini merasa slogan perubahan, pemerintahan yang katanya dengan semangat yang luar biasa menempatkan orang-orang atau bahwanya sesuai dengan, kok kenapa sampai bisa ada, saya juga baru hari ini baca berita, walaupun berita sudah keluar, alasan dengan dalil bahwa PAD-nya menurun. Loh, kan pertanyaan saya, kan hari ini kan dipimpin oleh orang hebat. Katanya pemimpin hari ini
bersama orang dipimpin oleh orang hebat. Kok kenapa dia menurun? Terus menurun, terus masyarakat menjadi korban di sini. Coba kita baca lanjut dulu. Enak ini. Menurun sehingga ditunda ke perubahan. Akan tetapi saat perubahan tidak ada. Anggaran diajukan untuk JPS, ujar Ketua DPRD. Oh, nah itu berarti. Topik saya ini hari ini ada 2. Yang pertama terkait dengan JPS, yang kedua terkait dengan salah satu oknum yang diduga kepala dinas koperasi. Yang beberapa waktu yang viral di media, videonya beredar, ada mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang ASN. Apalagi ASN tersebut adalah notabene adalah seorang kepala dinas. Sinkronkan lagi, kenapa sampai hari ini tidak ada surat panggilan dan klarifikasi seperti apa oleh pemerintah sendiri tersebut seperti apa. Terus apakah oknum tersebut, kenapa dia tidak dipanggil? Terus kenapa tidak ada surat pemanggilan? Yang kedua, kenapa tidak kena namanya kode etik? Ini yang menjadi pertanyaan. Nanti sebentar kita bahas lebih lanjut. Tapi sekarang saya lanjut dulu terkait dengan JPS. Lebih lanjut, dirinya menambahkan APBD, perubahan berdasarkan APBD yang sudah ditetapkan dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah disampaikan. JPS tahun 2021 yang tidak sempat dibayarkan per bulan Oktober, November, Desember tidak ada. Jawaban Pemda saat ini bahwa mengalami pengurangan penundaan sebesar pendapatan sebesar 11 miliar. Namun sebelum terjadi sudah berubah. Untuk diketahui sebenarnya dana itu akan dana bawaan dari 2021 jelasnya. Dari hasil penelitian jumlah penerima JPS di Kabupaten Belu sebanyak 5.992. Sebelumnya sebanyak 6.500. Demikian terdapat 500 penerima yang tidak memenuhi syarat. Jelas Kadis Sosial ketika di Kompres baru. Kalau kamu sudah bisa menetapkan 5.915, kenapa tidak dicairkan? Terus itu uang kemana? Ini yang menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Pernah sudah dibahas ini masyarakat, biar masyarakat tahu. Masyarakat penerima hak, yaitu hak yang berupa jaring pengaman sosial. Dampak daripada COVID-19. 2021 itu sudah sekali lagi sudah disiapkan anggarannya, dananya. Tapi lagi-lagi digeser oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu. Terus ada bahasa lagi bilang mau di perubahan 2021. Oh, bilang ini PAD tidak memenuhi syarat. Pertanyaannya saya, kok hari ini kan dipimpin oleh orang-orang hebat. Oleh pemimpin yang hari dengan slogan perubahan. Kok kenapa PAD kita bisa menurun? Masa kalah sih sama pemimpin yang sebelumnya? Itu menjadi pertanyaan. Terus kenapa sampai sekarang di 2022 juga kenapa tidak dimasukkan? Kalau memang kaki tangan atau oknum-oknum yang suka tiap hari orang bilang, oh ini menghambat, ini mereka tidak mau setuju, ini segala macam ini, oh ini anggota DPR. Hari ini DPR yang ini ketua DPR mempertanyakan, kenapa tidak dicairkan? Artinya DPR juga masih mau bersuara untuk kepentingan masyarakat kecil. Ini haknya masyarakat ini. Kalau dari 6.777 penerimaan manfaat itu sudah dapat bahwa ada pendobelan sekitar ini sudah dapat terkait ada 5.000 lebih. Sekarang setidaknya harus dicairkan sudah loh hak masyarakat itu. Kami mempertanyakan itu. Dari hasil penelitian sekali lagi, jumlah penerima JPS di Kabupaten Belu sebanyak 5.992. Dari sebelumnya sebanyak 6.577. Artinya sudah dari penjelasan Kadis Sosial ini berarti sudah jelas bahwa sudah diselesai di audit. Sekarang menjadi pertanyaan, uangnya itu di mana?
Uang itu di mana? Ini uangnya masyarakat. Ini uang haknya masyarakat. Kami masyarakat pertanyakan. Sekarang di mana? Dan digeser-geser kemana? Tolong jelaskan. Geser untuk apa? Jangan bilang semua geser untuk kesehatan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi saya tekankan bahwa JPS ini sampai akhir bulan ini tidak sampai kunjung dicairkan. Saya Vicky Nag akan memimpin untuk tanggal 10 November kami turun ke jalan untuk mendirikan hak masyarakat berupa jaring ponsel. Tanda saya pembahasan baik-baik. Saya Vicky Nag akan pimpin sendiri. Saya juga sudah jenuh melihat situasi dan fenomena ini. Saya ambil 10 November pas hari pahlawan. Biar kami juga untuk turun ke jalan untuk mempertanyakan hak masyarakat. Ini hak masyarakat. Ini perintah. Jadi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang merasa memiliki hak terkait dengan hak penerima manfaat itu jaring pengaman sosial, kalau sampai akhir bulan ini tidak kunjung cair haknya Bapak Ibu masyarakat penerima manfaat, saya Vicky Nag bersumpah akan yang memimpin langsung pergerakan di Kabupaten Belu terkait dengan hak masyarakat yang belum dicairkan. Tanggal 10 November kita akan bersama-sama kita mempertanyakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu. Jadi kalau ada oknum yang bilang mau bertemu dengan bupati, saya Vicky Nag akan bertemu langsung dan mempertanyakan itu. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, terkait dengan haknya masyarakat berupa jaring pengaman sosial yang belum kunjung dicairkan. Sebagai masyarakat, saya juga meminta akhir bulan ini harus segera dicairkan. Kalau tidak kunjung dicairkan, 10 November, saya akan bersama dengan masyarakat bermanfaat, akan turun ke jalanan, dan akan mempertanyakan ini. Dan kalau bisa 10 November itu harus dicairkan. Kami akan turun dalam jumlah massa yang banyak. Mungkin masalah JPS, saya cukup sampai di sini. Kita tertawa sejenak. Saya mau pakai kacamata juga saya malu. Karena saya sudah gelap, pakai kacamata tambah gelap. Maka terjadilah flek dalam kegelapan. Sekarang kita bahas hal yang kedua. Terkait dengan beberapa waktu lalu, beredarnya video. Ada seorang oknum. Oknum itu diduga adalah seorang kepala dinas. Dinas Koperasi Kabupaten Belu. Ada bahasa-bahasa kotor yang dikeluarkan kepada bawahannya. Ada bahasa-bahasa yang tidak pantas disampaikan oleh seorang pemimpin dalam sebuah OPD kepada bawahannya. Tapi sampai sejauh ini kami mempertanyakan, saya seorang Vicky Nag mempertanyakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu. Kenapa sampai hari ini tidak ada namanya surat panggilan? Seperti yang saya kenapa harus bilang surat panggilan? Saya tidak mempertanyakan, oh sudah dipanggil. Saya hanya mempertanyakan surat. Karena beberapa aparatur sipil negara yang saya lihat ketika mau dipanggil, keluarlah surat nomor sekian. Biasanya surat dari Sekda Belu. Keluar, ada pemanggilan. Beberapa waktu yang lalu terkait dengan salah satu ASN yang berada di Kecamatan Lamakne Selatan yang pergi ikut bersama dengan tim Persab Belu ke Lembata, itu pun mendapat surat panggilan. Kenapa oknum yang diduga kepala dinas ini, kenapa tidak ada surat panggilan? Terus ada kata-kata kotor itu apakah pantas? Saya menduga jangan sampai ada ketakutan. Bapak Ibu masyarakat kabupaten, mari sama-sama kita menilai. Berarti di sini ini saya menduga ada tebang pilih dalam cara proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Kenapa?
Karena biasanya kalau misalnya orang yang saya tidak suka, cepat sekali saya keluarkan surat. Panggil. Kok kenapa yang ini oknum kepala dinas ini, kenapa tidak ada surat panggilan? Terus sanksi seperti apa? Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kita sama-sama melihat, sama-sama kita mengkoreksi, sama-sama kita memberikan saran, usul dan saran. Apakah langkah yang sudah diambil dan dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan permasalahan ini, apakah sudah betul? Diam, tanpa kita membaca sebuah surat, karena kita melihat beberapa waktu yang lalu, ada sekitar 1-2 ASN, itu cepat sekali suratnya beredar di media. Ini jelas-jelas maki, viral di media. Karena saya melihat bahwa, minta maaf, ini kebetulan ini yang diduga oknum kepala di sini, saya juga menduga bahwa oknum ini juga pernah pakai seragam dan pernah viral, pernah keluar juga di medsos terkait dengan ini bermain bola guling. Ini sudah kedua kali. Saya menunggu pemerintah daerah Kabupaten Belu seperti apa ini? Proses penanganan ini. Apakah tidak ada sanksi? Apakah dibenarkan seorang pemimpin dalam sebuah OPD melakukan kata-kata kasar? Jangan sampai, saya menduga jangan sampai dalam keadaan mabuk juga. Oleh karena itu saya mengharapkan di waktu libur Bapak Ibu, di waktu senggang Bapak Ibu masyarakat pencinta guru politik yang mengikuti berita, ataupun Bapak Ibu aparat sipil negara, apakah cara seperti ini sudah betul dan benar? Marilah kita tanya kepada hati nurani kita. Kita jangan tanya kepada sejauh mana hubungan emosional kita bangun dengan orang-orang tersebut, tapi kita bertanya apakah sudah betul yang dilakukan ini. Apakah pantas seorang pemimpin melakukan kata-kata kotor walaupun dia dalam keadaan benar sekalipun? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang lain cepat sekali kita panggil, kita keluarkan surat, panggil. Walaupun kita semua tahu bahwa orang pergi ke sana itu bukan mau untuk senang-senang, tapi orang pergi membawa nama Rai Belu ini dalam satu ajang, yaitu Eltari Memorial Cup, membawa nama Belu. Kita berlomba dalam bidang olahraga khusus sepak bola, mengharumkan nama Belu dalam sepak bola di kancah provinsi Nusa Tenggara Timur. Surat teguran sako ada undang-undang mengatur. Begini kakak tidak usah berpolemik dengan kakak Punggaya. Kalau kakak betul itu kakak gunakan akun asli. Saya heran dengan kakak, dong sudah menang masih menggunakan akun palsu. Apa sih keuntungan kakak orang bermain akun palsu? Percuma kakak. Kami begini, walaupun kami ini kami tampil apa adanya. Kakak bilang surat tegurannya kok ada undang-undang mengatur? Betul. Undang-undang tidak mengatur. Apakah undang-undang tidak mengatur seorang pimpinan itu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap bawahannya? Pantas kan? Tengoklah dan bertanyakan itu kepada pemimpinmu hari. Pantas seorang pimpinan OPD mengeluarkan kata-kata kotor? Kalau surat teguran saya kok ada undang-undang, saya mempertanyakan. Terus kenapa yang orang-orang yang tadi saya sampaikan, yang pergi, ASN yang pergi, walaupun sudah tahu bahwa dia cuti, sudah lapor kepada pimpinan dalam hal ini camat, pergi ikut mengharumkan nama Belu dalam ajang kompetisi sepak bola, kenapa mendapatkan surat?
tolong kakak jelaskan. Saya hanya lihat di dalam ini pemerintahan hari ini. Kok saya masih melihat bahwa tim yang menang kenapa masih menggunakan akun palsu? Bicara sesuai realita menggunakan akun asli. Saya tahu bahwa kakak Markus Taurus akun palsu ini orangnya cerdas. Saya berpikir bahwa orang ini bukan orang-orang yang mungkin seperti saya, yang sekolahnya pun setengah-setengah. Ya, saya yakin bahwa kakak ini orang berpendidikan. Dan saya sangat menduga bahwa kakak ini adalah oknum ASN. Itu dugaan saya, karena dari cara kakak menulis, orang-orang yang pengalaman. Ini dugaan saya. Tapi mudah-mudahan kakak selalu bahagialah. Berkat pertama buat kakak Markus Taurus dan keluarga. Terlebih bagi kakak Markus Pembos. Berkat selalu. Tingkatkan doa kita ya di bulan Rosario ini. Apapun perbuatan yang kita lakukan akan selalu dicatat. Karena apa? Air mata orang-orang kecil itu kadang-kadang dia tumpah pada saat bulan-bulan Maria ini. Apa yang kita buat orang itu pas bulan-bulan begini ini, orang berdoa ini tanpa terasa. Pedih dalam hati mereka keluarkan. Hanya bisa mereka pendam dan air mata itu yang turun. Air mata turun di bulan Rosario itu, dia pun bekerja yang sangat bahaya, Kak. Saya sampaikan. Kadang kita tidur pun tidak tenang, tidak sono. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan GPS, yang kedua terkait dengan oknum yang diduga kepada dinas koperasi mengeluarkan kata-kata kotor terhadap bawahnya. Sejauh mana prosesnya dan sejauh mana surat panggilan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun bupati maupun sekda Belu. Dari sudut kota Belu, dari kos-kosan, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Senantiasa Bapak Ibu saudara-saudara dalam keadaan yang sehat selalu. Saya mengharapkan mari sama-sama kita memberikan kritik yang membangun. Mari sama-sama kita menilai sejauh mana pemerintahan ini menjalankan visi misinya. Hal yang baik mari kita dorong, hal yang tidak baik mari kita kritisi, karena kita selalu bersama-sama di Kabupaten Belu. Kita mau Belu menjadi lebih baik, karena Belu merupakan beranda terdepan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.